Halo Pak Ki dan teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya Laurentius Riza Winarko dengan NPM 1908020052 dari kelas Praktikum Fisiologi Tumbuhan golongan A akan memaparkan mengenai acara 3, yaitu fotosintesis dan respirasi. Yuk kita lihat bagaimana proses dan hasilnya. Jadi pada praktikum ini itu memiliki 4 tujuan. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis tanaman Hydrilla verticillata. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan CAM. Lalu yang ketiga itu untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan warna pada daun. Dan yang keempat itu untuk mengetahui perbedaan atau adanya kalor dan energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Lalu masuk pada kegiatan pertama, yaitu fotosintesis Hydrilla verticillata. Nah, apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu reaksi penting dalam kehidupan tumbuhan untuk mendapatkan produk senyawa organik dari energi kimia. Fotosintesisnya ini ada 3 tempat, yaitu pertama pada tempat terang. Ini hasilnya fotosintesisnya lebih cepat karena CO2-nya itu terlarut sehingga mendapatkan banyak energi untuk berfotosintesis. Lembung udaranya juga lebih banyak dibandingkan dengan tempat gelap dan tempat teduh. Kemudian untuk tempat teduh dan tempat gelapnya sudah jelas ya bahwa fotosintesisnya itu lebih lambat. Penyebabnya ini karena kurangnya cahaya, bahkan tidak ada cahaya, sehingga fotosintesisnya itu tidak dapat dibentuk. Lalu masuk kegiatan 2, yaitu pengamatan preparat C3, C4, dan CAM. Nah, di sini ada 4 tanaman, yaitu kaktus, tebu, kedelai, dan jagung. Kemudian pada pembahasan, kaktus itu merupakan tumbuhan CAM karena mampu hidup di daerah yang kering. Lalu kedelai itu merupakan tumbuhan C3 karena hidup pada kondisi kelembapan yang cukup tinggi dengan stoma yang terbuka lebar pada siang hari untuk menyerap CO2 yang digunakan untuk fotosintesis dengan bantuan enzim Rubesco untuk menangkap CO2 pada siklus Calvin. Lalu tebu dan jagung itu merupakan tumbuhan C4 dengan ciri anatomi struktur tubuhnya memiliki sel seludang parenkim yang berada di sekeliling ikatan pembuluh dan membatasi dengan sel mesofil. Lalu masuk pada kegiatan yang ketiga, yaitu perbedaan warna daun. Nah, berikut ini daun yang digunakan pada kegiatan 3 ini. Warna daun itu dipengaruhi oleh konsentrasi kandungan pigmen tumbuhan yang terkandung di dalam vakuola dan plastida. Nah, di sini ada 3 pigmen. Yang pertama ada antosianin, yaitu untuk pigmen warna merah, ungu, dan biru. Lalu yang kedua ada karotenoid, itu untuk pigmen warna kuning, dan klorofil, yaitu untuk pigmen warna hijau.
Jadi kita masuk pada kegiatan yang keempat, yaitu kalor respirasi kedelai. Nah, di sini ada gambar tempe yang tidak jadi dan tempe yang jadi. Oke, kita masuk pada pembahasan. Jadi tempe itu merupakan suatu produk pangan yang dibutat oleh proses fermentasi kedelai menggunakan kapang jenis Rhizopus sp. Fermentasi tempe ini merupakan proses pemecahan ikatan protein kedelai dengan kapang, sehingga kedelai menjadi lebih lunak akibat molekul organik besar didegradasi oleh molekul organik yang lebih kecil. Lalu jamur yang tumbuh pada tempe itu disebabkan karena matinya Rhizopus sp dalam waktu tertentu, umumnya itu pada waktu 2 kali 24 jam, sehingga akan muncul jamur lain serta bakteri yang akhirnya dapat merubah protein dalam tempe, sehingga pembusukan tempe itu dapat terjadi. Oke, jadi berdasarkan praktikum acara 3 yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydrilla verticillata, yaitu ketersediaan cahaya matahari. Lalu yang kedua, tumbuhan C4 itu memiliki seludang parenkim yang ada di sekeliling ikatan pembuluh dan membatasi dengan sel mesofil. Tumbuhan C3 memiliki tingkat kerapatan stomata lebih tinggi dan terbuka. Sedangkan tumbuhan CAM itu memiliki sel vakuola yang besar dengan lapisan sitoplasma tipis dan kerapatan sitoplasmanya rendah dan tertutup. Kesimpulan ketiga, faktor yang menyebabkan perbedaan warna pada daun yaitu kelimpahan pigmen klorofil, karotenoid, dan antosianin. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu kalor panas terbentuk saat proses pembentukan tempe akibat aktivitas kapang pada kedelai. Baiklah, demikian praktikum yang telah dilakukan. Terima kasih bagi yang sudah menonton channel ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita.